Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Anda Kristen Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas lagi untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 September 2024. Ya, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data yang penting. Salah satunya adalah data initial jobless claim dan juga continuing jobless claim yang overall ini datanya menunjukkan tren penurunan. Artinya adalah jumlah tingkat pengangguran Amerika Serikat sudah menuju ke tren penurunan. Belum lagi dari data GDP kemarin lumayan bagus ya untuk US dollar, teman-teman, di mana GDP Amerika Serikat naik dari 1,6% menjadi 3%. Lalu kemarin juga ada data yang penuh tanda tanya, yaitu Fed Chairman Jerome Powell yang speak. Ternyata Jerome Powell speak di pembukaan acara Annual US Treasury Market Conference yang ke-10. Jadi ini sebenarnya acara buat buat kementerian ya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang kemarin menyampaikan pidatonya. Ya, jadi pada intinya adalah pidato dari Janet Yellen kemarin itu mengacu kepada ketahanan dari pasar treasury, pasar pembendaharaan yang ada di Amerika Serikat yang meliputi berbagai macam fungsi. Jadi tujuan dari acara conference ini adalah untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di keuangan Amerika Serikat saat ini terkait dengan pemulihan ekonomi pasca COVID, termasuk impact dari yang terjadi saat ini seperti inflasi yang cukup tinggi kemarin, tingkat pengangguran yang sempat juga mengalami kenaikan ya, dan juga ada beberapa bank yang kemarin harus di bailout oleh pemerintah, teman-teman, terkait dengan karena kesulitan likuiditas ya. Jadi bank-bank seperti Silvergate kemarin kan udah sempat tuh collapse, turun, teman-teman, dan akhirnya harus di bailout atau dibantu oleh pemerintah supaya tidak bangkrut. Itu at the end of the day, mereka melakukan conference dengan tujuan untuk menstabilkan kembali ya kondisi keuangan dari Amerika Serikat, supaya tidak sampai adanya ya banking stress dan lain sebagainya. Nah, sekarang mereka akan melakukan berbagai macam acara, teman-teman. Dan ini kemarin baru pembukaannya yang dilakukan oleh Jerome Powell. Nah, hal-hal yang meliputi adalah perbendaharaan market, ya ini berhubungan dengan mungkin kebijakan baik itu fiskal ataupun juga moneter, teman-teman. Kemudian juga akan ada bank-bank yang kemarin harus dibantu terkait dengan adanya banking stress di tahun 2023, ya kan, karena kesulitan likuiditas. Untuk menghindari yang namanya krisis, itu mereka coba untuk cari solusinya dalam konferensi ini. Konferensi ini akan hadir dengan waktu yang tidak 1 hari ya, teman-teman, tapi akan berlangsung ke depannya. Saya sendiri belum dapat jadwalnya sih. Gitu. Jadi tadi ada perbankan, kemudian juga ada non-bank. Ini adalah institusi yang juga menawarkan financial market tapi di luar perbankan. Terus juga ada cross cutting risk dan juga ada global work. Bagaimana perekonomian dunia, khususnya beberapa uh, kolaborasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi, terutama ada grup mereka kan, ada G20, ada G7 juga, teman-teman. Nah, itu akan mempengaruhi nih masing-masing kebijakan dari moneter ya, baik itu moneter ataupun fiskal dari negara-negara yang lain juga. Tuh, jadi pada intinya adalah acara conference ini ditujukan untuk memulihkan perekonomian Amerika Serikat lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuh, jadi Jerome Powell kemarin menyampaikan pidatonya dan sebenarnya nggak ada membahas situasi apapun, teman-teman. Jadi kemarin market merespon positif karena Jerome Powell nggak ada memberikan pernyataan yang buruk terhadap market. Tuh. Lalu hari ini akan ada rilis data penting terkait dengan PCE and Core PCE inflation. Data ini akan rilis di jam 7:30 malam nanti waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kemudian juga hari ini akan dilanjutkan dengan data Michigan Inflation and Consumer Expectation. Ya itu sih, data pentingnya hari ini adalah PCE inflation. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang mungkin akan terjadi pada market. Oke, kemarin gimana nih yang udah jackpot di
Hamster Combat. Apakah udah kebeli Pajero? Teman-teman. Jadi kemarin itu Hamster sudah merilis ya, sudah rilis di berbagai macam exchange. Kemarin juga aku sempat pasang antrian di awal-awal market opening, tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Jadi yang kemarin memenuhi jumlah transaksi itu adalah dari India, Pakistan, Bangladesh. Sementara Indonesia itu masuk ke peringkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peringkat 6 dengan peraih airdrop hamster ya yang melakukan transaksi di perdagangan kemarin. Jadi kemarin itu dipenuhi oleh India, Pakistan. Nah ini that's why aku sendiri tidak bisa apa namanya melakukan transaksi ya hamster. Pengennya sih jual secepat mungkin tapi ternyata nggak bisa. Terus Rusia juga ternyata banyak yang garap hamster, teman-teman. Ya iyalah, orang Pavel Durov kan dari Rusia juga, ya kan, punya kewarganegaraan Rusia. Jadi otomatis orang-orang Rusia juga interest sama sama hamster ya. Atau mungkin proyek hamster itu dari Rusia ya, aku sendiri kurang tahu juga sih. Tapi intinya ya selamat yang udah cuan, mungkin dapat 100.000, 200.000 ya, atau mungkin ada yang 1 juta ya, selamat lah teman-teman. Nanti kita cari airdrop lain yang lebih bisa ngasih cuan ya. Oh ya, hamster sekarang sudah listing juga di Gate.io, teman-teman. Perdagangannya sudah bisa dilakukan sejak kemarin ya, dan overall transaksi sudah sangat-sangat masif. Akhirnya kalau kita lihat dari hamster sendiri yang sempat masuk ke pre-market dari Gate.io, sekarang sudah bisa diperdagangkan secara resmi. Dan tentu saja ini adalah poin yang sangat-sangat bagus. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya Gate.io, di Gate.io ini banyak sekali melisting token-token baru, teman-teman. Jadi bisa dibilang salah satu exchange yang terdepan melisting token-token baru sebelum exchange-exchange besar. Kayak contohnya di Korea ada Upbit ya kan. Upbit, Bithumb itu biasanya sering kali tuh kalau ada berita token akan listing di 2 exchange Korea tersebut, harganya biasanya akan melonjak naik. Terus juga ada kayak Binance, ada Coinbase, itu adalah 2 exchange paling besar likuiditasnya. Nah, biasanya token-token baru itu akan listing dulu di exchange-exchange yang lebih kecil. Itu salah satunya adalah di Gate.io. Makanya kalau teman-teman pakai Gate.io, teman-teman bisa mendapatkan akses lebih awal untuk trading di token-token yang baru listing. Siapa tahu nanti token-token ini akan listing di exchange yang lebih besar lainnya, sehingga biasanya kalau dia listing di exchange besar lainnya, akan harganya cenderung meningkat. Jadi opportunity kalian sebenarnya untuk dapetin kenaikan dari capital gain yang disebabkan karena ada sebuah project yang listing di exchange besar itu semakin terbuka. Tuh, jadi buat yang mau pakai Gate.io, link pendaftarannya di kolom deskripsi video ini. Yaitu buat curut hamster. Kemudian inflow and outflow. Overall kemarin Bitcoin bagus, inflow-nya terjadi kembali didukung oleh inflow yang dilakukan oleh BlackRock. Teman-teman, BlackRock kemarin ada melakukan pembelian ya. Kemudian dari Ethereum ETF pun juga positif di perdagangan kemarin. Jadi ini sebuah indikasi yang cukup bagus untuk pasar, khususnya pasar Bitcoin yang sudah rally. Di perdagangan hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran 65.000. Teman-teman, wah ini di luar ekspektasi saya sih. Saya expect market kemarin turun ya. Expect turun, dia bergerak dalam pergerakan broadening wedge, teman-teman, dan kemarin kita berada di poin 63.000. Kemarin saya wanti-wanti, andai kata pergerakan Bitcoin turun sampai di bawah dari 63.000, mungkin itu ke 62.000 something ya, itu waspada dengan adanya potensi penurunan ke 60.000. Ternyata pergerakan Bitcoin masuk ke skenario kedua kita dan pergerakannya justru malah naik sampai 65.000. Di sana ada level resistance yang cukup kuat untuk Bitcoin, teman-teman. Dari beberapa data yang lain kalau kita perhatikan, China kemarin kan sudah menyatakan dia akan memberikan stimulus ekonomi untuk untuk institusi serta perusahaan-perusahaan yang ada di China. Kenapa demikian? China ini mengalami krisis lumayan parah. Stagflasi terjadi di China saat pasca COVID, teman-teman. Nah, pasca COVID, Wuhan kan lockdown. Beberapa negara tetangga dari Cina itu juga lockdown. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ekspor Cina ini mandet. Ekspornya mandet, properti nggak jalan, banyak kreditur yang akhirnya
investor-investor properti di Cina akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya menyebabkan Evergrande itu collapse ya teman-teman. Jadi perusahaan properti terbesar di Cina itu collapse parah banget. Akhirnya Bank Sentral Cina itu memutuskan untuk terus memangkas suku bunga. Jadi semenjak COVID itu terus terjadi pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Cina. Ternyata belum selesai masalahnya karena akhirnya pemerintah harus mau bailout dan Cina akhirnya memutuskan untuk money printer. Dan ini memberikan stimulus bagus untuk pasar. Ya, khususnya pasar Cina. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada trading, ingat ya, kebanyakan harga dari saham-saham Cina saat ini sedang turun. Jadi akan ada peluang untuk saham-saham China itu mengalami rally dalam jangka waktu pendek. Mungkin itu saham-saham properti ataupun saham-saham yang memang sudah turun anjlok parah ya. Dan ini lebih menarik daripada saham-saham US yang memang sudah ada harganya di atas. Gitu. Jadi saat ini kemungkinan arah uang global itu akan mengarah ke pasar Cina. Sama satu lagi mungkin juga akan kecipratan juga untuk Bitcoin dan juga komoditi seperti gold yang memang sudah mengalami kenaikan. Cina ini negara yang diam-diam terus melakukan akuisisi atau akumulasi terhadap emas dan Bitcoin. Cuma masalahnya Bitcoin ini tidak disebutkan. Malahan dibilang Cina ban Bitcoin, tapi diam-diam dia menjadi miners terbesar Bitcoin. Jadi itu adalah sesuatu yang memang sengaja ditutupi, teman. Tapi sebenarnya Cina ini punya banyak koin, gitu. Dan ya ini merupakan berita yang kita temukan saat ini. Semoga kedepannya Cina bisa unban kripto ya. Dan ya otomatis pergerakan dari Bitcoin dan kripto yang lain akan bisa mengalami rally kenaikan berikutnya. Tapi saat ini masih aman-aman aja di 65 ribuan something buat Bitcoin. Kemudian Ketua Gary Gensler SEC kemarin menyatakan pernyataan yang sangat kontroversial. Katanya alat mining atau rig mining Bitcoin dinyatakan sebagai sekuritas. Terus kemarin Gary Gensler kembali memberikan pernyataan Bitcoin bukan sekuritas. Ya memang bukan sekuritas, teman-teman. Dan dalam sebuah wawancara, Mark Cuban ini adalah salah satu bilioner ya, salah satu entrepreneur lah teman-teman. Yang mana dia kabarnya Mark Cuban ingin menjadi kepala SEC di bawah pemerintahan Kamala Harris. Nampaknya Mark Cuban lumayan pro terhadap Kamala Harris ya teman-teman. Dan ini merupakan peluangnya Mark Cuban jika mana nanti Kamala Harris naik, bisa jadi dia menjadi salah satu kandidat pengganti Gary Gensler di SEC yang memang dianggap banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kripto. Mark Cuban ini investor yang pro kripto. Dia tahun 2000 berapa itu 2018 kalau nggak salah dia mengatakan bahwa dia invest di Bitcoin dan Ethereum. Teman-teman, jadi kalau teman-teman mau invest alokasi dana mungkin lebih berat di Bitcoin dan juga Ethereum saja. Sementara altcoin sendiri ya boleh dengan sebagian kecil. Jadi Mark Cuban ini salah satu yang pro terhadap kripto. Nah, Kamala Harris belakangan ini datang di berbagai macam acara ya, acara dan juga di beberapa kampanyenya itu menyatakan bahwa dia akan mendukung industri yang berhubungan dengan Web3, blockchain, AI dan juga yang lainnya, teman. Tapi banyak yang agak kurang agak tidak yakin atau agak skeptis dengan kebijakan yang diambil oleh Kamala Harris. Pascanya ketika pemerintahan Joe Biden tidak banyak hal-hal yang pro terhadap kripto yang dilakukan oleh pemerintah Joe Biden, termasuk Kamala Harris kan sekarang masih menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat, tapi tidak ada tindakan nyata dan ini diragukan, jujur dianggap skeptis oleh banyak orang, teman-teman, kalau Kamala Harris bakalan pro terhadap blockchain ataupun kripto dan lain sebagainya. Itu. Kemudian dari berita yang lain datang dari PayPal sekarang sudah menyediakan layanan untuk US Business Account untuk membeli, hold, dan juga share kripto. Wow, ini berita yang bagus dari PayPal ya. Teman-teman, salah satu perusahaan penyedia layanan pembayaran sekarang sudah menyediakan layanan kemudahan untuk melakukan transaksi di kripto. Jadi berita bagus. Kemudian juga ada wallet Telegram yang akhirnya diblok untuk pengguna UK karena ada rekonstruksi terkait dengan regulasi. Terutama Telegram ini yang dianggap sebagai ancaman ya. Ancaman akhirnya terjadi pembatasan
khususnya untuk UK atau United Kingdom. Negara-negara yang masuk di sana mungkin Scotland, Wales, kemudian Inggris, England, terus Irlandia Utara ya. Nah itu teman-teman. Kemudian dari berita yang lain ada kontroversi dari komunitas Celestia. Celestia dikabarkan itu sempat melakukan penyembunyian, apa sih namanya? Kayak data-data yang disampaikan itu tidak transparan. Artinya adalah Celestia ini kayak ada apa namanya? Meng-hide atau tidak memunculkan data-data mereka secara transparan kepada publik. Akibatnya apa? Akibatnya volatilitas Celestia di perdagangan kemarin itu sempat terjadi. Teman-teman mungkin ada yang punya Celestia dan melihat pergerakan harga chartnya itu sangat-sangat ekstrim ya, naik dan turunnya. Nah ini terjadi karena ada beberapa faktor. Salah satunya dianggap Celestia ini tidak transparan. Faktor yang lebih parah dari itu semua adalah Celestia ada unlock. Unlocknya berapa? 82,19% dari total supply beredar. Gede banget. 82,19. Unlock ini akan dilakukan di 30 Oktober 2024. Jadi kalau unlock ini tidak ditunda atau tidak diubahlah persentasenya, ini bisa menimbulkan impact kepanikan terhadap pasar, khususnya Celestia. Jadi hati-hatilah buat teman-teman yang ada pegang Celestia. Ini udah bahaya banget. Unlock sekitar 82%. Takutnya nanti kayak AEVO kemarin. AEVO kemarin juga gitu. Teman-teman dia nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ngasih pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba unlock lumayan besar ya. Harga tokennya drop. Dan itu diharapkan tidak kejadian di Celestia. Tapi buat hati-hati, buat antisipasi, saya rasa untuk sedikit menjauh dari Celestia itu better lah. Itu sih teman-teman yang perlu diperhatikan karena ada beberapa masalah di sini. Kemarin juga ada berita bagus dari Ethena. Ethena memberikan kabar gembira, penawaran produk terbaru yaitu EUSTB. Ya, jadi Ethena USTB. Aku nggak tahu TB-nya itu apa ya. Tapi ini sepenuhnya didukung oleh BlackRock Build yang secara kemitraan yang menjalin kemitraan dengan USDC dan memungkinkan produk stablecoin fiat terpisah dengan USDE. Jadi kemarin Ethena mengalami rally karena impact daripada kerjasama dengan BlackRock, teman-teman. Lalu ada berita yang lain datang dari WorldCoin. Ini dari Korea ya. Sorry, kita coba translate beritanya karena saya nggak bisa bahasa Korea. Jadi Komisi Informasi Pribadi WorldCoin gagal mematuhi kewajiban Undang-Undang Perlindungan Informasi. Total dendanya sampai 1,1 miliar won. Nah itu berapa tuh kalau di USD kan ya. Jadi berita terbarunya adalah regulasi di Korea itu mengadakan rapat umum tanggal 25 September kemarin dan akhirnya memutuskan mengenakan denda kepada WorldCoin Foundation ya dan juga TFH karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi. Tanggal 26 diputuskan untuk memberlakukan perintah perbaikan dan juga rekomendasi perbaikan. WorldCoin Foundation didenda 725 juta won karena melanggar kewajiban terkait dengan pemrosesan informasi sensitif. Ya, kena ya WLD ya. Imbal negatif. Kemudian koin investasi kemarin meluncurkan beberapa project yang akan unlock besar. Celestia kita sudah spill tadi, unlocknya sangat-sangat besar di 30 Oktober. Kemudian Zeta Chain, Zeta akan ada unlock sampai 100%. Jauh-jauh dari dua project ini. Parah banget. Ini bakalan mereka ada unlock di 21 hari ke depan. Itu mungkin di Oktober akhir lah. Kemudian ada Sui unlock ya lumayan 3,66%, nggak terlalu gede juga. Aptos juga unlock ada 2,6%. Kemudian Arbitrum ARB akan ada unlock 2,5%. Itu sih beberapa project yang akan ada unlock. Jadi yang namanya unlock itu berarti membuka jumlah koin yang beredar di pasar. Artinya adalah ada kemungkinan inflasi terjadi pada token tersebut. Semakin besar dia unlock, semakin berbahaya, semakin beresiko. Bitcoin gimana? Wah kemarin Bitcoin naik ya, rally ke 65.000 setelah pidato dari Powell. Ternyata nggak menyinggung apapun terhadap kebijakan moneter. Dari market, Bitcoin direspon positif. Kemarin kita buat dua skenario, andai kata Bitcoin drop dari level
62.000 something ya. Kemarin kita sudah sempat spill dan akhirnya pergerakan Bitcoin nggak jadi drop. Justru malah masuk ke skenario kita yang kedua. Bitcoin justru malah rally menyentuh area level resistance di kisaran 65.000. Artinya apa? Artinya poin yang bagus untuk market, khususnya Bitcoin. BTC Dominance kemarin juga menguat sekitar 0,45%. Altcoin kemarin ada meme coin yang mendominasi kenaikan. Ada Dogecoin, Shiba Inu, PP, Weave, kemudian Sats, dan juga meme coin lain itu rally kemarin lumayan signifikan. Ya, beberapa altcoin yang bagus, Cardano lumayan naik 4%, Solana, kemudian juga ada Ondo Finance naik 6%, Manta juga naik ya. Terus Ethena ini rally lumayan, Near Protocol kita udah sempat spill, ada potensial apa namanya double bottom buat Near, dan overall sekarang market sudah mulai menguat kembali. Lalu kemana nih potensial Bitcoin ke depannya? Apakah Bitcoin bakalan lanjut rally atau bagaimana? Kalau kita lihat dari bigger picture, sebenarnya closing time frame daily beberapa hari terakhir itu bagus buat Bitcoin. Ya, Bitcoin belum sama sekali memberikan indikasi yang parah banget. Tapi teman-teman harus mewaspadai karena yang terjadi saat ini pergerakan Bitcoin ini lumayan apa ya namanya, dalam beberapa hari ini lumayan stabil atau stagnan. Jadi buat naik aja udah makin susah. Nah, biasanya fase-fase seperti ini seringkali merupakan fase-fase di mana kemungkinan akan ada koreksi terlebih dahulu untuk pasar. Kemungkinan loh ya. Karena apa? Karena market udah mulai agak susah buat naik, jadi potensi-potensi koreksi itu akan terjadi. Tapi secara bigger picture, secara skala besar, saya melihat pergerakan Bitcoin ini masih akan berpeluang rally. Apalagi ada beberapa sentimen. Ingat, Amerika Serikat sudah pangkas suku bunga 50 basis poin di bulan September ini ya. Dan masih akan ada peluang pemangkasan suku bunga sampai akhir tahun ini. Jadi akan ada suku bunga yang lebih rendah, otomatis US DXY atau indeks dolar itu bakalan makin lama makin drop. Belum lagi Cina, salah satu negara yang juga punya kekuatan ekonomi yang besar, terus memberikan stimulus ekonomi. Ini juga bisa disinyalir menjadi salah satu indikasi penguatan untuk Bitcoin. Jadi dengan dua narasi tersebut saya rasa sudah cukup. Tapi memang kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini kemungkinan akan bertahap seiring dengan lebih banyaknya dana yang masuk ke pasar bebas ini. Jadi ya butuh waktu ya, nggak bisa instan naik rally. Jadi nah itu bigger picture-nya. Jadi secara jangka besar saya melihat ini positif untuk pasar, tapi secara jangka pendek saya agak wanti-wanti untuk waspada dengan potensi koreksi yang terjadi pada market. Ya mungkin koreksinya nggak akan dalam, manfaatkan aja buat akumulasi ya. Sekarang sementara kita lagi bergerak dalam sebuah pergerakan broadening wedge, kita perlu melihat tindakan selanjutnya pada Bitcoin. Jika andai kata nih Bitcoin rally dan juga menembus level 65.000, ini merupakan sebuah indikasi pergerakan Bitcoin akan berpeluang ke 70.000. Tapi andai kata pergerakan Bitcoin kena reject di level resistan ini, ya mungkin Bitcoin akan mengarah kepada fase koreksi yang lumayan agak dalam. Nah, ini ada dua potensial yang terjadi. Kita sendiri belum bisa memastikan kemana pergerakan harganya. Yang paling ya kita lihat secara jangka pendek ya. Jangka pendek sih saya melihat akan ada potensi koreksi untuk pasar. Tapi apakah bakalan turun sedalam itu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Mungkin pergerakan Bitcoin cuma bisa ditahan di 63.000 karena semuanya ini tergantung oleh buyer and seller. Ya kalau sellernya nggak terlalu kuat pressure-nya dan buyer cukup bagus karena sentimen positif, bisa jadi gerakan Bitcoin malah kembali lanjut rally, teman-teman. Jadi overall itu sih dua potensi yang terjadi pada Bitcoin. Selebihnya kita lihat aja kemana arah market ke depannya. Andai kata Bitcoin tembus dari 65.000, bisa pasang target berikutnya ya ke kisaran area 70 ribuan. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat update kali ini. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Dan juga teman-teman banyak yang discuss di sini ya. Thank you so much yang udah membagikan analisa kalian. Jadi happy cuan buat teman-teman yang mau join di komunitas kita. Linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.